Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iin Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Jumpa Tengah. Tamu hari ini adalah tamu spesial. Beliau adalah Ketua DPD PSI Kota Medan dan juga anggota DPRD Kota Medan, Bang Renvil Pandapotan Napitupulu. Selamat siang. Siang, Bang. Siang. Sehat? Sehat sekali. Saya kalau udah lihat abang sehat sekali nih. Bang Renvil, kayaknya olahraga rajin ini, Bang, ya? Kalau olahraga udah menjadi suatu hobi saya. Jadi hobi, Bang. Iya, bro. Karena kan kita tahu olahraga itu pasti arah-arahnya pasti sehat. Sehat. Ya, jadi kita kalau beraktivitas pun kalau dengan sehat ya hasilnya pun akan sehat. Gitu. Benar. Jadi kira-kira gitu. Kenapa saya rajin berolahraga? Nah, ini dia proses menciptakan jadi hobi ini yang terkadang sulit, iya kan? Jadi olahraga udah menjadi hobi saya sampai saat ini. Ada juga yang saya lakukan selain olahraga itu juga hobi ya, makin sering membaca buku gitu. Oh, oke, Iya. siap. Paling enggak ini buat badan seperti abang nih harus pandai ngejaga asupan yang masuk dengan kalori yang keluar, kan gitu, Bang? Iya, benar. Mungkin udah paham lah ya. Jangan-jangan Kadang, dulu Bang, rajin olahraga juga kan rajin, gitu Bang. ya. Iya, Sekarang udah tahu. kalorinya banyak masuk, Iya. keluarnya dikit, Bang. Jadi yang tumbuh yang di bawah Yang ya. di bawah itu, kalau abang kan Iya, naiknya ke atas gitu kan. Iya, benar. Bang Renvil, nama Bang Renvil ini awak dulu kalau ingat Renvil itu perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Iya. Perjanjian Renvil. Iya. Betul, dari situnya nama Abang. Jadi kalau sejarah nama saya memang berawal dari orang tua saya gitu. Jadi kebetulan orang tua saya dulu salah satu secara pribadi saya bilang orang yang cinta sama perjuangan pahlawan kita gitu waktu merebut kemerdekaan. Jadi kebetulan kami sekeluarga dengan orang tua itu, saya lahir juga di Prapat gitu, di tepi Danau Toba di Kota Prapat. Bapak saya juga dulu salah satu berjuang juga dalam arti sering mempelajari sejarah-sejarah, termasuk ini perjanjian Renville gitu. Dan beliau juga pernah bercerita sama saya ingat dulu waktu SD perjanjian Renville itu antara siapa. Mungkin perjanjian itu dulu tahun 1948 ya. 17 Januari berakhirnya. Itu perjanjian hampir 1 bulan itu. Dari akhir Desember 1947 berakhir 17 Januari 1948. Di mana kita tahu dulu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia berhasil sampai dilirik oleh seluruh dunia gitu. Dalam forum perjanjian Renville ini. Di mana dulu kita tahu perjanjian Renville ini menghasilkan kesepakatan antara Republik Indonesia atau Indonesia ya pada zaman dulu dengan Belanda gitu tentang hal-hal pokok, mungkin batas-batas wilayah. Gitu. Jadi kita tahu dulu perjanjian ini ada keuntungan ada kerugian gitu. Kerugiannya bahwa kita tertekan dengan daerah-daerah kita gitu. Mungkin dulu yang dikuasai Indonesia itu hanya sebatas Sumatera, Jogja, Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat, Jawa Timur masuk ke wilayah Belanda gitu. Tapi sejak itu kan banyak mata dunia ini mengamati perjanjian ini gitu. Secara tidak langsung ada pengakuan gitu kan ya, Bang? Iya, jadi mata dunia melihat perjuangan merebut kemerdekaan itu cukup susah dan itu dilihat di Indonesia gitu. Terakhir banyak mata dunia yang mendukung dan banyak memperhatikan kepentingan perjanjian ini supaya lebih berpositif ke Indonesia. Gitu. Jadi hasil-hasilnya ini kemudian akan memberikan hasil yang positif. Ya kira-kira seperti itu. Bapak terinspirasi untuk memberi nama Abang Renvil. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah saya lahirkan 1970. Jadi umur saya udah 49 tahun. Saya lahir 1970. Dulu orang tua saya salah satu pengusaha kapal di Danau Toba dulu. Jadi semua tamu-tamu dari Eropa yang berkunjung ke Danau Toba, dulu kan ramai tuh Danau Toba. Kalau datang ke Sumatera Utara melalui travel yang ada di Medan,
yang membawa mereka berkeliling Samosir itu kapal kita gitu. Oke. Iya, jadi pada saat membangun kapal ya, mungkin orang tua saya teringat bahwa kapal perjanjian Renville itu kan dilakukan di atas kapal Ya. Amerika, kapal perang Amerika yang berlabuh di Jakarta gitu. Jadi dia teringat, makanya pada saat lahir nama saya dibuat juga Renville, sekaligus juga pada saat ayah saya bangun kapal dikasih juga namanya Renville. Kapal itu juga Renville. Iya. Masih ada kapal itu, Bang? Oh, sekarang nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Mestinya Abang harus bangun ya, lagi apalagi kapal. mungkin ya mungkin karena mungkin bahan materialnya pun kan dari kayu. Ya. Udah cukup Ini makan lama. usia ya, Bang ya. Ya juga dulu dengan adanya pengurangan para wisatawan yang berkunjung Ya, dulu 1995 lah ke atas itu ada Sudah kabut asap. mulai Udah ini mulai ya, Bang, berkurang ya. ya. Tapi ya seperti arahannya nanti ya mudah-mudahan kita bisa bangun lagi gitu. Iya. Iya. Dengan Tapi yang udah semangat. dari besi gitu. dengan semangat yang sama ya, Bang ya. Iya Ini iya. Bang Renville seberapa bersaudara, Bang? Saya anak ke-14 daripada 14 bersaudara. Jadi apakah cuma nama Abang saja yang diberi dari apa sejarah panjang perjuangan Indonesia, atau saudara-saudara lain juga Bapak beri dan Ibu berikan Hanya nama? saya aja. Hanya Abang saja ya? Iya, tapi yang berhubungan dengan perjuangan daripada seluruh saudara-saudara orang tua saya, termasuk juga dulu adiknya ayah saya yang sudah gugur, Kapten Anumerta Karmel Napitupulu. Dia gugur dalam perjuangan Trikora 1963. Dia dulu satu angkatan dengan Pak Tri, mantan wakil presiden, dan Tri kita udah Sutrisno. pernah diterima Tri Sutrisno pada saat adanya peresmian kolam renang di Jayapura, di Korem. Berarti apa, Bang? Keluarga ini ada sejarah. Iya, jadi Berjuang kalau ya, Bang, saya ya? nanti bercerita lagi, udah saya ini saking cintanya, adik daripada orang tua saya ini, saking cintanya sama NKRI, dia lari, Pak, dari kakek saya, opung saya lah kalau orang Batak. Lari kemana? Dia lari dari dia SMA Negeri 1 dulu dan punya hasil pendidikan yang cukup baik. Dia tamat dari SMA, dia mau ngambil akademi militer, tapi dilarang opung saya. Tapi karena ketulusan hatinya ingin berjuang di NKRI, dia lari ke Bandung. Jadi dia mengikuti pendidikan. Daftarnya di Bandung. Iya, pendidikan Akmil Jeni dari tahun 1956 sampai 1958 lah dia tamat. Satu angkatan dengan Pak Tri lah, mantan wakil presiden. Dia berjuang di Irian Jaya waktu perjuangan Trikora, gugur di sana. Jadi dia komandan terjun kedua. Oke. Iya. Yang pertama udah diterjunkan di sekitar Jayapura. Dia terjun lagi, ternyata di situ dia bersama teman-temannya ada kendala. Dia tersangkut di pohon. Dulu ini cerita dari Pak Sembiring dulu, salah satu ajudannya. Dia mau ditolong karena sudah dikejar-kejar Belanda dulu. Dia terakhir menyerukan supaya pasukannya tetap berjuang, udah tinggalkan saya gitu. Oke. Terakhir sampai sekarang kita pun nggak tahu nasibnya gimana. Iya, jadi istilahnya kita tidak tahu dia berada di mana sekarang. Sampai hari ini, Bang ya. Sampai hari ini. Ya kita juga bersyukur ada penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Termasuk ada kolam renang Karmel Napitupulu. Itulah nama beliau diambil dari Iya, ada juga di Bandung gelanggang olahraga. Iya. Jadi dulu adik ayah saya ini, orang tua saya lah saya bilang ya, dia tamatan Jeni. Oke. Iya. Jadi satu memang angkatan dengan Pak Tri. Ya mungkin ya karena itu juga mungkin ini saya harus perjuangkan gitu. Ya. Kita harus Tapi dengan cara yang masing-masing gitu ya, Bang ya. Iya. Kalau beliau lewat militer, Iya. Abang memilih lewat partai politik. Iya, dalam arti ya kita selaku memberikan penghargaan kepada pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan kita, ya kita harus terlibat lah. Kan terakhir hasilnya ini apa untuk anak dan cucunya, iya kan? Seharusnya yang terbaik lah. Benar. Iya, jadi kita pun pingin ya Republik Indonesia ini salah satu negara yang bermartabat gitu. Iya. Kira-kira gitu. Keren kali Bang Renville. Tapi untuk ke anak-anak atau keponakan-keponakan, ada yang mau ikuti jejak misalnya ke militer atau
sampai sekarang belum. Belum ada ya Bang ya. Iya. Mungkin Iya. lebih memilih cara berjuang dengan cara-cara Ya yang lain mungkin Bang. ya Mungkin bisa aja pergeseran. dari sosial. Kalau Ya. saya sih anak saya sendiri ya biarpun umur masih 10 tahun, saya udah ajari dia bagaimana melihat kondisi masyarakat, kondisi sosialnya yang memang perlu kita bantu. Ya kira-kira gitu, Bro. Mantap Bang Rempil. Bang Rempil, ini PSI Kota Medan, ya Bang. PSI ini kan identik anak muda, Iya. militan, dan nggak diem, gitu Bang. Nggak diem itu dalam konteks bersuara, Iya. gitu. Kenapa Bang kemudian memilih PSI untuk kemudian memperjuangkan tadi yang Abang bilang itu? Jadi perlu kita pahami, yang kita tahu pemuda itu taktis dan dinamis. Iya. Kritis, banyak ide-ide yang cemerlang. Ya bisa bekerja di teknologi juga gitu, memanfaatkan teknologi dan informasi. Itulah bentuk perjuangan yang saya lihat di PSI sebagai partai yang bisa saya bilang ya milenial hingga pada saat ini. Kalau ditanya juga kenapa harus memilih Kan ada banyak partai yang PSI, lain. iya. Mungkin Abang sudah pernah di partai yang lain. Iya, jadi saya belum pernah di partai lain sih. Belum ya? Tapi kalau di Organisasi? sayapnya pernah. Organisasi sayap Iya, pernah. pernah lah di salah satu partai. Ya harusnya kan sudah dari organisasi sayap terjunnya Iya, ke iya. induk kan gitu. Tapi Iya. Abang lebih memilih PSI. Ya justru saya memilih karena saya lihat PSI itu suatu ladang yang mungkin akan membawa generasi muda milenial ke arena politik. Kita tahu bagaimana berpolitik itu punya proses belajar yang cukup jauh gitu. Itu akan lebih Pendidikan optimal. politik Jadi itu ya, kalau Bang? kita lihat dari sisi range waktu, bahwa anak muda itu masuk politik itu punya range waktu yang sangat panjang untuk belajar. Salah satu contoh kasus lah yang saya alami, saya bermain di politik umur 45 tahun. 45 tahun lah, 46 saya jadi anggota DPRD. Itu yang saya tahu. Dan sekarang kader-kader di PSI itu usia 20 sampai 30 banyak. Kita ambil garis tengahnya 25 tahun. 25. Jadi kalau saya hitung-hitung beda saya secara pribadi dengan mereka itu selisih 20 tahun bermain di politik. Dia pada usia 25, saya Abang pada mulai di usia 45. 45. Jadi kalau kita lihat sisi range Range waktu yang 20 panjang tahun ini, itu. 20 tahun dia punya kesempatan untuk belajar gitu, menjadi Ya. kader yang terbaik gitu. Jadi itu yang saya lihat. Saya juga memilih PSI karena adanya sisi yang lain gitu. Visi dan misi PSI itu bahwa kita itu anti korupsi. Ya. Itu jelas anti korupsi. Dan saya lihat PSI ini punya bukti yang telak gitu dengan simbol anti korupsi ini. Kita tahu beberapa media-media juga ya, kayak di Jakarta rekan-rekan kita di DPRD sana bagaimana memperjuangkan dan merawat serta memperhatikan anggaran APBD di DKI. Mulai dari lem Aibon ya, yang dulu pernah dibicarakan media juga, dari Formula One, ya itu kan Formula menjadi E. kasus juga sekarang, dan itu kita lihat memang ada. Jadi bukan cuman hanya ucapan, Bukan cuma slogan saja ya. iya. Dan kita lihatlah di DPRD DKI itu contoh-contoh kasus yang kita lihat kan itu kan selalu gaduh, Pak. Ya. Selalu gaduh dengan anggaran sekitar 80 triliun aja. Dan PSI Abang lihat berani bersuara di sana. Iya. Dan yang finalnya nanti kita harapkan di 2024 bahwa Senayan itu pun gedung DPR RI itu pun akan gaduh gitu. Dengan anggaran yang jauh lebih tinggi daripada anggaran di DKI. Kalau di DKI dia 80 triliun. Di DPR RI itu anggarannya 3.000 triliun lebih. Ya sampai sekarang secara pribadi saya pun agak heran gitu. Kenapa tidak ada kegaduhan? Masa semua lolos-lolos saja anggaran itu? Jadi kita berharap nanti dengan adanya orang Perwakilan PSI, milenial PSI di Senayan 2024
Kita berharap lebih akan kritis. mengawal anggaran yang lebih Ya. benar gitu. Jangan diam-diam aja gitu. Jangan lebih ke transaksional nanti ya Bang ya. Iya. Artinya kepekaan itu ya Bang. Iya. Nah yang menarik tadi Abang bilang bahwa teman-teman milenial hari ini mulai mau terlibat politik. Iya. Mungkin begini Bang, mungkin kalau saya bilang ada parpol yang kemudian mendeklarasikan bahwa kami ini partai milenial, misalnya PSI Bang. Iya. Dan itu kalau Abang lihat mungkinkah itu juga suatu faktor bahwa teman-teman milenial mau kemudian terjun ke dunia politik. Kan yang kita tahu nih teman-teman malas nih Bang buat bergabung di partai politik. Sejauh ini kan kita lihat yang senior-senior, yang mungkin di atas Abang, di atas 45, 50, 60 mungkin apakah itu juga satu faktor ketika PSI mendeklarasikan bahwa kami adalah partai milenial, kami muda, kami berkarya tadi. Apa itu juga satu di antara pemantik bahwa teman-teman lalu kemudian mau ikut bergabung ke partai politik? Iya. Jadi dari dasar bagaimana kita mengamati jumlah pemilu ya, sebenarnya yang banyak itu kan milenial. Yang pemilu Jumlah pemilih Bang ya? Iya. Jadi kita harus menyadarkan bahwa sebenarnya kedepannya NKRI ini mau dibawa kemana itu kan sebenarnya sudah di tangan milenial. Bagaimana mereka kita menyadarkan mereka ya kita menerapkan politik berakal sehat gitu. Kita tidak mau lagi adanya politik yang tidak berakal sehat. Contoh-contoh politik berakal sehat itu bagaimana kita menang dalam politik gagasan gitu. Ya. Jadi kita tahu pun sekarang ya kita nggak jauh-jauh lah. Sebenarnya di daerah kita sendiri di Kota Medan bahwa hal ini udah terjadi gitu. Kita lihat gitu dari 50 anggota DPRD kan bisa dibilang banyak milenial juga itu. Ada juga yang belum menikah. Itu dari sisi anggota DPRD-nya yang duduk di parlemen. Di parlemen Kota Medan hari ini Bang. Iya, ya dulu kita tahu Berapa persen Bang hari ini? Kalau Abang sekitar berapa persen yang teman-teman milenial? Ya kalau saya hitung-hitung, kalau ukuran milenial ini kan masih terbagi-bagi gitu. Tapi kalau saya hitung-hitung di bawah 30 orang ya di bawah 30 tahun bisa dibilang bisa 5 sampai 10 orang. Yang di bawah 30 ya. Hitungan kasar saya pun belum terlalu tahu mereka, tapi saya lihat face-nya aja. Iya. Artinya menurut Abang sudah mulai lah ya Bang ya? Iya. Teman-teman. Dan yang tidak lebih jauh lagi kalau kita melangkah yang sisi eksekutifnya kita lihatlah siapa wali kota Medan sama wakil wali kota Medan sekarang kan udah milenial. Wali kota mungkin masih 30, wakil wali kota ya di atasnya lah. Ya itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya ini sudah terjadi gitu. Jadi kita jangan membiarkan generasi muda itu diam-diam aja berpangku tangan gitu. Dan dia membiarkan situasi dan kondisi daerah atau negaranya tanpa berbuat gitu ya Bang. Dan budaya itu memang udah berjalan gitu. Perubahan suatu budaya itu kan nggak bisa cepat. Ini udah berproses. Bahwa udah saatnya ini milenial yang harus tampil di panggung politik gitu. Kita nggak usah bercerita kemana-mana lagi. Kota Medan aja udah kita lihat. Pemimpinnya semua milenial. Bang Renvil kan ketua DPD Kota Medan, PSI Kota Medan. Nah, kalau kita lihat di Kota Medan sendiri Bang, seberapa besar kemudian keterlibatan teman-teman milenial muda tadi Bang untuk kemudian bergabung di PSI Bang? Iya. Kalau dari sisi internal ya, dalam arti kalau di PSI, kalau kita lihat dari kader-kader dan pengurus itu ya, saya lihat semua milenial gitu secara internal. Iya. Dan sangat tertarik mereka gitu. Saya udah lihat di beberapa aktivitas yang dilakukan oleh pengurus-pengurus PSI baik DPW Sumatera Utara, DPD bahkan ke DPC sangat didukung oleh milenial. Iya, kita pernah bagi-bagi racebook hampir 1 tahun tuh. Dan banyak yang simpatisan sama kader milenial yang langsung bergabung. Yang ikut ya Bang? Iya, karena kita kan ingin menerapkan suatu politik gagasan yang memang berkepentingan kepada masyarakat. Jadi kita hampir 1 tahun dulu melakukan itu, hampir 36.000 racebook namanya, racebook PSI kita bagikan ke masyarakat. Dan yang tertarik bergabung itu ke milenial untuk membantu kita gitu. Dan banyak juga dari suatu organisasi komunitas gitu Bang ya, komunitas pemuda. Contohnya dulu
PBB di satu kelurahan, mereka tahu kita mau melakukan aktivitas, mereka mau bergabung untuk membantu PSI gitu. Kita tahu PBB kan pemuda juga, namanya udah pemuda Batak Bersatu ya gitu. Bang. Iya. Ya. Jadi saya lihat cukup tinggi, cukup pesat gitu ketertarikan milenial. Iya, asalkan kita punya gagasan yang benar ke depannya gitu. Kan mungkin gini Bang, saya tidak tahu tapi saya menerka saja Bang, bisa jadi di partai lain teman-teman milenial, teman-teman muda dibatasi untuk kemudian dia mengekspresikan diri, menyampaikan pendapatnya. Di PSI bagaimana? Kalau di teman-teman? PSI tidak ada pembatasan, malah sebaliknya yang dulu kebijakan PSI di tahun-tahun yang lama yang ada pembatasan, tapi bukan pembatasan milenial, justru pembatasan yang tidak milenial. Dalam arti dulu PSI kan kepengurusan itu nggak boleh lebih dari 45 tahun. Jadi dibatasi memang ya? Caleg tidak boleh lebih daripada 45 tahun. Tapi sekarang itu tidak kita batasin lagi gitu. Kita sudah melakukan analisa bahwa itu akan lebih bagus kalau partai PSI itu tidak hanya milik partai milenial, tapi partai yang dimiliki juga di luar milenial gitu. Kalau kita nggak ada membatasi umur usia muda daripada kader-kader kita masuk berpolitik gitu. Jadi nggak boleh saja di atas sekarang, di atas 45 Salah satu juga. contohnya lah sekarang. Kita tahu kan tahun depan 2024 kan sudah kita melakukan pesta demokrasi lah ya. Ada legislatif di bulan Februari, ada pemilihan kepala daerah di bulan berikutnya, bulan 10 kalau nggak salah. Kita dari beberapa orang yang udah menjadi bacalek di DPD PSI Kota Medan sampai saat ini sekitar 200 orang. 200 orang. Dan saya lihat itu milenial semua gitu. Kita tidak ada batasi gitu. Bahkan kita ingin mereka itu ingin masuk sebagai kader PSI. Walaupun nanti tidak terpilih ya, mereka harus kader PSI Jadi yang kader. harus belajar gitu. Jadi tidak ada pembatasan daripada umur. Dan kita juga punya suatu visi ke depannya bahwa kita akan memberikan mereka ruang gerak yang lebih luas gitu. Kita tahu nanti PSI itu, ya saya selaku ketua DPD akan mengajukan dan lebih mengutamakan bahwa setiap jabatan daripada anggota DPRD itu paling maksimal itu hanya 2 kali periode gitu. Jadi nggak boleh dia. Iya, 3, jadi kita 4. memberikan ini ekspresi anak muda ini lebih luas. Dan juga regenerasi mungkin Bang ya. Iya, regenerasi. Kita juga tahu bahwa pengurus-pengurus kita ya regenerasi. Baik di DPD, kita tahu juga kemarin Sisgres regenerasi ke Bro Giring gitu ya. Jadi memberikan kesempatan untuk lebih berkembang buat milenial di dalam range waktu yang memang dia cukup panjang. Ya, yang gitu. tadi Abang bilang ya, Iya, kalau sehingga- saja dia mulai di usia 20 tahun, Iya. dia mencapai usia apa yang Abang mulai di 45, berarti ada 20 tahun dia Iya. menjalani pendidikan Iya. politik di PSI. Iya, sehingga dia akan punya akar yang kuat gitu. Akar yang kuat, memahami kebijakan-kebijakan yang berpihak ke masyarakat lah. Iya. Jadi kita tahu sekarang bahwa PSI itu ya selalu berada di tengah-tengah masyarakat gitu. Kita tahu PSI punya daya saing bersaing gitu. Yang mungkin ya harus lebih ditinggikan lagi sama PSI melalui media-media. Ya kayak inilah Tribun, kita dikasih kesempatan untuk lebih menerangkan ke masyarakat bahwa PSI itu ingin mengarahkan kita itu berpolitik akal sehat gitu. Jangan sampai ada politik identitas. Jangan sampai ada politik tidak bersih, tidak transparan. Sepertinya gitu, Bro. Itu menarik tuh tadi yang Abang bilang politik identitas. Iya. Suku, agama, ras, antar golongan. Biasa kita sebut SARA itu kan, Bang. Untuk menjadi anggota PSI tadi, Bang, dibuka untuk semua kalangan kah atau bagaimana? Oh, kita buka semua kalangan gitu. Iya. Namanya kita kan memang. Dan untuk bergabung itu bagaimana caranya, Bang? Kalau bergabung gampang aja. Ya. Yang penting dia udah cinta sama masyarakat, cinta dengan perjuangan PSI. Kalau bergabung itu tinggal dia melalui jalur mana, bisa online atau datang juga ke kantor PSI. Iya, kita hanya perlu nanti bagaimana
tata kelola nanti setelah semua ini kader-kader ini berjuang bersama PSI. Jadi dalam arti seperti contohnya lah di Kota Medan, sejak kita terbentuk, saya ketua DPD PSI Kota Medan ya, sekaligus juga anggota DPRD Kota Medan, kita selalu berada di tengah-tengah masyarakat itu, ya kita memahami lebih berkembang apa persoalan-persoalan masyarakat di Kota Medan ini. Tidak lari daripada kesejahteraan sosial, dalam arti bantuan-bantuan sosial. Masyarakat kita masih banyak yang miskin. Saya orang yang sering terjun ke lapangan, melihat langsung. Iya, jadi sebegitu banyak saya sering terjun ke lapangan, ya sangat banyak informasi yang dapat saya masyarakat, dan itu hanya sebatas bantuan sosial. Ya kita tahu memang ya di undang-undang pun udah tertera bahwa setiap warga negara Republik Indonesia itu ya kan haknya kan harus dijamin. Contohnya masalah apa? Orang miskin dan anak terlantar wajib dipelihara negara, kan begitu ya Bang? Kira-kira perlindungan kesehatan itu jelas di pasal 28 itu undang-undang itu tertera. Mereka punya hak. Jadi ya kita mempelajari ini Pak. Kita mempelajari, kita berdiskusi dengan DPP bahwa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu juga harus diperhatikan, kebutuhan masyarakat yang banyak diperbincangkan masyarakat di setiap daerah gitu, sehingga ada langkah-langkah DPP PSI untuk membuat ini lebih berkembang untuk terwujud di NKRI. Contohnya bagaimana jaminan kesehatan universal. Ya kita tahu kan belakangan ini di Desember 2020 memang ada sedikit predikat terbaik lah buat Kota Medan dengan keluarnya UHC, Universal Health Coverage, yang dalam arti bahwa seluruh penduduk Kota Medan jikalau berobat dia hanya menunjukkan KTP dan gratis. Dalam arti KTP yang memang penduduk Kota Medan dan online. Itu kita udah berikan apresiasi. Tapi itu kan di setiap daerah belum tentu sama dengan daerah yang lain. Makanya dari DPP menyarankan bahwa PSI itu nanti atau sekarang itu sudah mulai mengarahkan supaya ada jaminan kesehatan universal. Dalam arti ya masyarakat seluruh bangsa Indonesia seharusnya udah harus gratis berobat gitu. Ini artinya yang tidak tercover di BPJS itu kan Bang? Iya. Dalam arti kalau kita berbicara hak ya seharusnya kan kita jangan terlibat lagi pembayaran. Masyarakat itu tidak terlibat lagi pembayaran, tidak sulit-sulit lagi untuk pelayanan. Bahkan kita pernah menghitung sebenarnya anggaran yang dibutuhkan itu 110 triliun. Masyarakat Indonesia udah bisa seluruh tanpa memperhatikan dia kelas berapa. Sekarang kan terkadang kelas 1, 2, 3 kan beda. 110 triliun itu. Kita sudah pernah hitung, DPP udah pernah hitung. Kalau kita bandingkan dengan anggaran APBN sekitar 3.000 triliun lebih, itu kan hanya mencakup 3% ya. 3% saja. Tapi masyarakat Indonesia udah tercover. Sudah semua bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Iya. Bahkan dari sisi lain pun sebenarnya bisa kita tarik juga bagaimana mengcover ini. Iya kan? Kalau dari pertama ya bisa juga hitung-hitungan dari kita pernah dulu belajar mengetahui bahwa adanya kenaikan PPN dari 10 jadi 11. Jadi setelah dulu dihitung itu per mulai dinaikkan PPN itu per semester kalau nggak salah itu terjadi kenaikan pajak PPN setelah dinaikkan dari 10% ke 11%. Itu 80 triliun per semester. Harusnya kalau dialokasikan kalau satu tahun udah 160 triliun. Tadi kita berbicara hitung-hitungan kita secara kasar bahwa hanya 110 triliun aja perlu untuk mengcover anggaran untuk mengcover seluruh kesehatan masyarakat bangsa Indonesia tanpa memilih-milih bagaimana bentuk pelayanannya. Dan itu udah banyak negara juga di Eropa udah melakukan seperti itu gitu. Harusnya kita bisa ya kan? Iya, jadi contohnya ada teman saya dulu di Eropa, dia pernah kecelakaan jatuh di rel kereta api,
dia itu dilayani dengan bagus gitu. Yang penting dokumentasi kependudukannya jelas, tidak perlu ditanya-tanya lagi. Nggak perlu ditanya lagi dia kelas berapa. Entry nomor kependudukan saja harusnya sudah clear administrasi ya Bang. Iya. Jadi salah satu caranya itu ya melalui marking PPN ini. Itu udah terbukti gitu. Hanya setengah semester aja dalam 1 tahun dia ada kenaikan PPN 80. Kalau dia 1 tahun ya dikali 2 160 triliun. Tadi hitungan kita hanya 110 triliun ya. Untuk harusnya hitungan sudah bisa mengcover ya Bang. Iya, banyak juga lah istilahnya ya yang memang harus kita pahami juga kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Ya sekarang kan Pak Jokowi sangat membantu gitu. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan dia. Tentunya juga saya pernah juga pelajari dari sisi sistem pertambangan kita lah. Kita tahu ada hilirisasi nikel. Kita tidak lagi. Iya, itu tahun 2020 itu kita udah dilarang mengekspor biji nikel. Mentah. Iya. Jadi dulu pemasukan yang didapat bangsa kita kan cuma 17 triliun. Setelah itu udah dilarang, ya kita tahu 2022 pemasukan kita dari hasil hilirisasi nikel ini bahwa kita mengelolanya, nggak boleh lagi. Kita kelola dulu baru bisa jual. Ya contohnya lah kayak baterai. Nanti kan kedepannya kan kita tahu nanti bahwa BBM itu motor-motor itu udah pakai listrik. Ya kita tahu sumber utama baterai itu kan dari biji nikel. Kita nanti udah memproduksi sendiri biji nikel ini, bukan mengirim bahan mentahnya ke Eropa lagi. Kita tahu setelah melakukan itu di 2022 kan ada kenaikan sekitar 517 triliun. Saya hitung-hitung berapa persen itu dari 17 ke 500. Ke 500. 17 triliun. Bahkan saya dengar-dengar di 2023 targetnya nanti bisa 600 triliun. Nah, dari sisi ini kan kita balik lagi tuh kayak tadi bagaimana kita menerapkan jaminan kesehatan universal. Kita hanya butuh 110 triliun, tapi dari hilirisasi ini hanya hilirisasi nikel loh. Tapi belum yang lain-lain. Mungkin yang diperlukan adalah kemauan dan keberanian untuk melakukan itu. Makanya itu, kita perlu punya suatu kepala daerah yang memang kebijakannya itu memang bagaimana terakhirnya ini nanti kebijakan-kebijakan itu bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat gitu. Pak Renvil, Abang juga anggota DPRD Kota Medan. Iya. Komisi berapa Bang? Saya masih di Komisi 4. Jadi sejak duduk di DPRD saya tetap di Komisi 4. Komisi 4 itu membidangi. Jadi di DPRD itu ada 4 komisi Pak. Komisi 1 membidangi pemerintahan. Komisi 2 membidangi kesejahteraan sosial. Inilah yang udah banyak kita bicarakan. Tapi saya agak fokus juga. Harusnya di situ Abang itu. Iya, tapi karena saya sering ke lapangan, permasalahan masyarakat itu saya pun harus belajar di komisi lain juga gitu. Komisi 3 ekonomi, Komisi 4 infrastruktur. Nah, kita mestinya masuk ke sana nih. Infrastruktur, tentu kan kalau ditarik juga infrastruktur larinya juga ke kesejahteraan Bang. Iya kan? Bagaimana kalau kemudian nggak ada jalan, nggak ada jembatan yang bagus, perekonomian nggak akan tumbuh, ekonomi nggak tumbuh, juga kesejahteraan larinya nanti kan Bang. Di Komisi 4 sendiri, Abang tentu punya hasil pengamatan, hasil bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan konstituen. Sejauh ini bagaimana Bang melihat tentang infrastruktur di Kota Medan? Ya kalau yang lebih saya lihat ya perbedaannya ya. Ada beberapa yang salah satunya saya lihat sih udah bisa dibilang kemauannya itu udah cukup baik gitu untuk menyelesaikan permasalahan di Kota Medan. Dalam arti salah satu contoh, kita tahu dulu jembatan Sicanang yang mangkrak dari tahun 2018 udah bolak-balik bermasalah terus, roboh dibangun roboh, belum jembatan utama dibangun, masih jembatan sementara, jembatan sementaranya pun roboh, itu terus bermasalah. Bahkan sampai sekarang kan udah masuk dalam jalur hukum dan udah ada yang dipidanakan gitu. Tapi di sekarang ini kemarin sudah selesai kan, selesai.
Jembatan Cicanang. Sudah diresmikan. Iya, kita bayangkanlah dari yang saya tahu ada 13.000 kakak penduduk di Cicanang. Yang Ada sekitar mengandalkan 18.000. jembatan itu. Hanya mengandalkan jembatan itu. Ya tapi ya sekarang ya pemerintah Kota Medan melalui Dinas PU itu dengan cepat memang menyelesaikan jembatan itu. Itu salah satu contohnya. Kalau contoh-contoh bagaimana proses-proses pembangunan ini ya sudah kita lihat juga ada perubahan-perubahan. Contohnya itu memang udah diatur oleh perundang-undangan juga. Bagaimana sekarang sistem tender yang kita lakukan itu sudah e-budgeting. Budgeting. Kalau perbedaannya kan kalau dulu mungkin 2019 lah ya, 2020 semua tender-tender yang dilakukan di Pemko Medan itu kan melalui LPSE. Jadi kita tahu ada beberapa persyaratan kalau orang ikut tender melalui LPSE. Dalam arti dia punya persyaratan administrasi, dia persyaratan teknis dan penawaran harga yang harus bersaing. Ya. Iya, ya itulah. Artinya dulu. Abang melihat sejauh ini dari proses melakukan perbaikan infrastruktur saja sudah mulai terarah gitu. Iya, dan sekarang kan dia sudah e-budgeting. Iya, cuman ada kerugian dan keuntungannya. Kalau saya berbicara kerugian dulu, ya sekarang memang jelas bahwa banyak kontraktor lokal juga ya sampai sekarang pun mereka tidak tahu fungsinya apa. Ya karena mungkin mereka nggak bisa bersaing kan Bang. Iya. Gitu. Harusnya upgrading dong. Iya, jadi kita tahu kan sekarang budgeting itu ya pemain-pemainnya ini kan ya memang orang yang punya daya saing dalam arti ya persyaratan teknisnya harus memenuhi. Ya. Jadi kita tahu lah contohnya kalau dia bermain di drainase yang sekarang Yudits yang barang jadi udah langsung ke lokasi, yang bisa masuk itu di budgeting itu kan ya perusahaan-perusahaan yang mempunyai pabrik beton. Misalkan Jaya Beton, iya kan, Medan Beton. Tapi bukan artinya Kraton. itu lebih baik Bang. Ya, kalau sisi positifnya ada. Kalau saya tarik sisi positifnya, kalau dulu kita memahami banyak pekerjaan-pekerjaan di Kota Medan ini yang selalu kehabisan masa waktu. Bahkan itu pekerjaan dilakukan mulai di bulan 9. Kenapa? Karena LPSE-nya pun selalu terlambat dibuka. Kita tahu proses-proses LPSE itu dari dia mendaftar sampai tanda tangan kontrak ada 12. Dan itu setiap proses tender itu menghabiskan waktu 31 hari. Dan itu dimulainya terkadang di bulan 6. Selesai tanda tangan kontrak, belum lagi nanti kontraktornya tunggu DP 30%. Jadi artinya pada saat pekerjaan itu ya, dimulai memakan waktu. Nah, ini yang mengakibatkan nanti pekerjaan itu molor. Istilahnya tidak punya kualitas yang lebih baik. Jadi kejar target gitu. Iya, kejar target. Dan sekarang perbedaannya dengan sistem budgeting ini kan kontraknya 3 tahun. Jadi kalau kita lihat langsung faktanya di lapangan, coba nanti Bro lihat. Sekarang pembangunan jalan aja di bulan Januari pun sudah ada. Sudah jalan. Ya. Karena tidak perlu lagi menunggu proses LPSE. Cuman yang kita harus pahami dan kita harus jaga ketat, yang bila mana nanti ini bisa dibilang menjadi kerugian, tadi saya kan berbicara keuntungan. Ya. Proses pekerjaan bisa lebih cepat. Jadi nggak nunggu sampai musim hujan. Ya. Cuman dari sisi kerugiannya ya kalau kita tidak tanggap dengan biaya anggarannya ini, kita kan tahu bahwa semua kan ada harga satuan volume dalam satu tender. Kita harus memahami kayak Yudits. Harga satuan volumenya sekarang di budgeting berapa? Bahan-bahannya apa? Dia pakai, sekarang saya tahu Yudits itu pakai FC30 setara dengan K300. Bahkan ada yang menggunakan FC32 setara dengan K360 hanya untuk Yudits. Ya. Sementara saya tahu untuk jalan tol aja dia pakai K400 gitu. Nah, kita harus lebih memahami ke depannya dengan Dinas PU apakah perlu memakai FC30 setara K300 untuk drainase gitu. Apakah tidak ada yang lebih rendah
yang lebih berkualitas, ya di mana nanti anggaran ini kan kita bisa geser ke tempat lain yang langsung menyentuh masyarakat. Jadi saya balik lagi, permasalahan masyarakat itu sekarang kan juga tidak lari dari kesejahteraan sosial. Kita tahu bahwa di Kota Medan ini, dari hasil analisa saya yang saya ingat itu, pada saat saya duduk di DPRD, jumlah penduduk Kota Medan itu yang masuk dalam daftar DTKS, daftar terpadu kesejahteraan sosial, bahasa kasarnya ini daftar orang tidak mampu, itu berjumlah 129.000. 129.000. Iya. Dan kita tahu di 2022 kalau nggak salah ya, masyarakat Kota Medan yang terdaftar di dalam DTKS itu sudah hampir mencakup 180.000. Naik dong. Ya, naik tentunya mungkin karena pengaruh Covid. Banyak orang yang kehilangan kerja. Betul Bang. Banyak yang ini ya naik. Dalam arti kenaikan ini pun bisa kita lihat juga dari sisi ya peraturan-peraturan dan kebijakan yang dilakukan pemerintahan setempat. Contohnya kita mengetahui bahwa dasar-dasar orang masuk dalam DTKS itu diatur dalam perundang-undangan, yaitu peraturan Kementerian Sosial. Iya kan? Ya. Itu diatur, ya mungkin salah satunya ada 12 ini. Salah satunya tanah. Indikator itu ya? Iya. Lantai itu udah tanah, harus tanah. Iya, lantai itu udah harus tanah, terus dinding kayu, atap seng dan sebagainya sampai 12. Ya. Dan kalau kita lihat di salah satu kecamatan kan ya nggak semua lagi masyarakat orang punya persyaratan itu. Udah jarang orang lantai rumahnya tanah. Udah betul. Tapi yang masuk DTKS ya banyak juga. Bahkan yang keramik rumahnya pun banyak. Tapi ada kebijakan daripada pemerintah daerah mengeluarkan perwal, ada juga syarat-syarat DTKS. Ya contohnya penggunaan daya listrik yang di bawah 900, yang 450 iya, misalnya. Penghasilannya di bawah segini. Nah, itu yang mengakibatkan ternyata masih banyak orang yang bertambah masuk kriteria akhirnya, itu gitu, ya. Tapi dari sisi itunya mungkin karena pengaruh Covid lah, karena kita tahu sampai sekarang 2 tahun banyak yang kehilangan pekerjaan. Jadi kita paham juga kesanggupan daripada anggaran yang diberikan oleh Kementerian Sosial di Bantuan Sosial Kota Medan hanya 55 miliar. Hanya 550 ya. 550 nanti saya lihat lagi. Tapi faktanya 2019 dari 129.000 KK masyarakat Kota Medan yang terdaftar di DTKS yang masih menerima bantuan anggaran pemerintah itu berupa PKH. PKH itu bantuan uang tunai ya, yang didapatkan masyarakat 3-4 kali dalam 1 tahun. BPNT bantuan pangan non tunai, beras, telur itu sekitar 59.000 dari 129.000 yang udah terdaftar di DTKS. Jadi baru masih banyak yang ngantri. Ya. Masih banyak yang ngantri. Sekarang 2022 dari 180.000 yang udah terdaftar di DTKS, yang menerima cuma 80.000. Ya, jadi kita beralih lagi tadi, alangkah baiknya kalau anggaran-anggaran yang memang bisa masih digeser, perlu maksudnya digeser, ya kita arahkan geser untuk ke sana. kesejahteraan sosial gitu. Mungkin itu catatan Abang ya bagi Pemko Medan. Iya. Nah, di luar itu Bang, mungkin Abang melihat hari ini ya kita secara kasat mata bisa melihat bagaimana kemudian pemerintah kota sudah mulai dari segi infrastruktur tadi, pembangunan jalan, perbaikan drainase. Kita lihat di wilayah Kota Tua sana sedang ada perbaikan drainase, sejumlah jalan. Kita lihat Pak Wali berupaya untuk mengatasi banjir, Bang. Yang kadang kalau hujan aja 2 jam, 3 jam udah mulai tergenang di beberapa titik. Nah, kalau Abang melihat apa yang perlu misalnya dilakukan oleh Pemko untuk ini, atau yang sudah dilakukan hari ini, bagaimana Abang melihatnya? Ya, yang kita lakukan yang udah dilakukan hari ini ya saya lihat cukup baik gitu. Tinggal proses pelaksanaan ini benar-benar diawasi sama Pemko Medan. Jadi permasalahan banjir di Kota Medan ini kita harus lihat dari hal-hal yang sangat kecil gitu. Bukan berarti kita menaburkan anggaran untuk infrastruktur untuk pembangunan drainase mungkin 700 miliar, 600 miliar. Kita jangan lupa hal-hal kecil itu yang harus kita perhatikan juga. Disitulah perlunya kolaborasi antara pemerintah dengan wakil rakyat. Kayak saya duduk di Komisi D, banyak permasalahan-permasalahan yang memang sepele, tapi ini yang mengakibatkan banjir. Ini persoalan mikro lah. Contohnya saya berkunjung ke satu daerah bahwa di daerah itu ada banjir
Keplingnya nelpon saya. Setelah kita ke sana, Keplingnya bilang adanya kerusakan box kalpet gitu. Ada sekitar 10 unit pecah. Nah, setelah kita arahkan diperbaiki, ternyata diperbaiki, udah selesai, dan hujan tetap banjir. Kita cari solusi. Kenapa? Kita ajak langsung. Padahal sudah diperbaiki. Iya, kita ajak langsung Keplingnya, lurahnya, bahkan kepala UPT Dinas PU yang terkait. Kita ke lapangan, kita suruh jalan dari lokasi ke hilir sungai, ke ujung sungai, sungai-sungai besar kita lah. Dari sungai besar kita ini berjarak 50 meter ada penyempitan, penyempitan drainase, bangunan talutnya. Kita tahu kan secara fisika kalau ada penyempitan kan pasti ada hambatan. Ya. Ternyata di situ udah banyak hambatan, sampah. Ini yang tidak kita perhatikan gitu. Jadi inilah yang mengakibatkan banjir itu, bukan karena infrastrukturnya. Sebenarnya yang di kota sudah diperbaiki maksimal gitu, Bang. Iya, jadi Kita mungkin nggak lihat di ujungnya sana gitu itu ya. kan hal sepele. Ya. Padahal kita udah mengeluarkan anggaran untuk mengganti box kalpet ini. Kita tahu itu satu box kalpet 5 juta gitu. Diganti 10 50 juta belum. Tribuners biar tahu box culvert itu semen yang berbentuk kotak itu ya, Bang. Beton kotak beda kalau sekarang kan untuk parit di jalan-jalan besar itu Yudits dia agak kecil ya, Bang. Dia bentuknya begini ya, Bang. Iya, jadi kalau yang box culvert yang agak besar ya kan, Bang. Petak. Yang kita sambungkan dengan adanya hambatan ini, adanya sumbat ini, kita tahu kan bahwa sekarang setiap kecamatan di Kota Medan dia dihadirkan dengan petugas P3SU. Jadi kita sudah bolak-balik koordinasi dengan para camat, berkolaborasi, punya perencanaan yang lebih optimal gitu. Kita jangan asal gagah-gagahan gitu pergi ke lapangan tapi bukan punya perencanaan. Kita arahkan bahwa segala pekerjaan yang berhubungan dengan masalah banjir, apalagi penyumbatan parit dalam arti normalisasi parit utama ataupun parit lingkungan, bahkan normalisasi sungai-sungai besar yang diadakan oleh kementerian sekarang. Itu jangan lupa dimulai dari hilir. Karena sebagus apapun kita bangun infrastruktur utama di Kota Medan, kalau hilir kita ujungnya tidak beres, ya sama aja. Nah, itu kan masalah kecil, cuman itulah yang memang harus diperhatikan. Itu temuan kemarin, Bang, ya, yang kita lakukan ya. Mungkin ini masukan bagi Pemko Medan bahwa tolong lihat juga tuh di ujung sana, nanti di tengah sudah bagus jalurnya. Ini permasalahan kecil. Artinya kalau gitu butuh pengerukan gitu, Bang, ya. Iya, itulah yang dilakukan petugas P3SU di sepanjang parit utama, bahkan parit lingkungan sebelum masuk ke parit besar. Nah, kalau di parit besar kita udah memahami, Pemko Medan udah punya perencanaan, bahkan di tahun 2019 ini udah jalan yang namanya normalisasi sepanjang sungai yang mengalir di Kota Medan. Memang ini secara teknis memang dikerjakan oleh pihak kementerian atau Balai Wilayah Sungai Sumatera II secara teknis. Tapi di sisi lain ganti ruginya ini dulu masih menjadi polemik. Apakah memang ini dibiayai oleh kementerian atau dari APBD? Nah, kita paham APBD kita nggak cukup untuk menggantikan ganti rugi milik tanah. Kita paham kalau normalisasi itu selain mengeruk sedimen kan seharusnya ada pelebaran. Jadi debit air itu semakin besar keluarnya, semakin tinggi lah, semakin besar lah. Inilah nanti yang akan menampung air-air yang memang sekarang lagi maraknya dibangun drainase di perkotaan. Jadi itu dia yang menjadi permasalahannya, tapi ya mudah-mudahan ini terselesaikan solusinya masalah ganti rugi tanah warga ini, karena saya dengar lah ini info bahwa udah ada juga keinginan pihak kementerian untuk membantu juga. Gitu. Kalau kita berharap dari APBD ya nggak cukup, ya, nggak bakalan selesai. Saya hitung-hitung 100 tahun nggak selesai. Tapi dengan statusnya Pak Wali hari ini mungkin kan kementerian akan bantu lah ya, Bang. Iya, mudah-mudahan lah, itulah yang kita harapkan dari Pak Wali Kota. Iya. Ya kalau kita hitung-hitung nggak selesai. Saya pernah di anggaran kita pun 1 tahun itu cuma 50 miliar untuk pengadaan tanah. Yang anggaran ini masuk ke Dinas Perkim. Hanya 50 miliar, Pak. Itu pun dibagi lagi. Pengadaan tanah ini buat apa? Ada untuk RTH. Ada untuk pengadaan tanah buat bangun infrastruktur.
Ya, Ruang termasuk terbuka juga hijau ini tadi ya Bang ya. ganti rugi tanah warga ya mana cukup Pak. Ya. Iya. Nah, kita berharap dari dana kementerian itu ya Bang ya. Iya. Biar tetap. Iya. Bang, selain tadi drainase, jalan, jembatan, masalah di Medan ini kan juga masalah parkir ini Bang. Iya. Iya. Kita lihat potensi sebenarnya spot wisata, misalnya kuliner, wisata kota, Iya. bagus sekali. Tapi parkir menjadi masalah nih di Medan. Kalau Abang melihat bagaimana? Harusnya kita punya solusi seperti apa nih Bang untuk Pemko? Iya. Apakah perlu dibangun misalnya gedung parkir khusus di titik-titik padat kendaraan atau bagaimana? Mungkin teman-teman di komisi sudah punya perencanaan juga untuk mengatasi parkir ini Bang. Kalau sampai saat ini kalau di parkir kita lihat dari sisi pengelolaannya dia sudah berubah. Jadi sekarang sistem yang kita lakukan pun untuk menambah PAD ya, PAD Kota Medan itu Parking itu ya Bang? udah pakai e-parking. Ya. Jadi sebelum PAD untuk sistem e-parking ini, sebelum kita menerapkan e-parking, itu tahun terakhir sebelum menerapkan sistem ini, kita PAD dari retribusi parkir itu 12 miliar. Ini dulu juga menjadi permasalahan bagi kita juga, dan ini kita bahas bersama bagaimana caranya meningkatkan PAD Kota Medan melalui retribusi parkir, dan ini berjalan dengan mulus sampai menghasilkan e-parking. Jadi saya bisa berbicara dengan mulus karena di tahun 2022 ada peningkatan PAD? ada peningkatan. Dari Jadi 12? iya, dari 12 per bulan 9 kita sudah 14. Artinya meningkat ya? Iya, jadi rata-rata per bulan itu hitungan kita 1,5 miliar. Sisa dari bulan 9 ke bulan Desember ada 4 bulan lagi dengan rata-rata 1,5 miliar dikali 4 berarti Ada potensi akan nambah lagi sekitar 6 miliar. ya. Jadi dari Ada 14 ada 20, bahkan 20. mungkin sekarang mudah-mudahan bisa 20 gitu. Kenapa saya bilang bisa 20? Karena di potensi parkir kita ini sangat luas. Potensi dalam arti lokasi-lokasi yang bisa Strategis ya, Bang? strategis. Jadi per kenaikan PAD kita dari retribusi parkir yang 12 miliar di bulan 9 itu masih sekitar 61 potensi parkir yang langsung kontrak. Jadi ini kontrak ini. Saya dengar di akhir tahun 2022 kita menambah lagi potensinya. Dalam arti ada kontrak baru lagi. Jadi kalau dari sisi parkir ya sangat kita Potensinya kasih sih, apus. Iya. Dari sisi parkir karena memang nyata gitu bahwa penambahan Peningkatannya ini signifikan nih ya Bang ya? iya. Ya. Hampir 100% lah kalau saya hitung-hitung. Iya. Kalau dari parkir. Oke, kita sudah bahas tadi bagaimana Abang melihat dan memantau proses lewat proses legislasi, melihat kinerja pemerintah kota. Nah Bang, untuk kita kembali ke PSI lagi Bang, Iya. tentu kita sudah mulai persiapan nih Bang, Sudah. menuju 2024. 2024. Di daerah sendiri Bang, persiapan seperti apa yang kita lakukan? Paling tidak kan Abang harus mempersiapkan para caleg nih Bang, Iya. yang nantinya bisa tadi kita berdiskusi hampir 1 jam tadi, menerjemahkan apa yang dimaukan oleh DPP tadi Iya. dan DPD tadi, mengawal kesejahteraan masyarakat, poin Iya. pokok yang tadi saya tangkap. Lalu bagaimana kemudian menciptakan caleg-caleg yang tadi Bang, jiwanya untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi segala persiapan itu sebenarnya kita bukan memulai karena masih udah masuk tahun politik. Sudah Saya berjalan. tadi sudah berjalan jauh sebelumnya. Ya saya selaku ketua DPD PSI Kota Medan punya trik dan cara bagaimana kader-kader itu berjuang di tengah-tengah masyarakat. Itu faktanya langsung real di lapangan gitu. Jadi sejak kita buka kantor kita di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, DPD PSI Kota Medan 2019 saya buka. Itu kita bagaimana fokus berada di tengah-tengah masyarakat dengan cara membantu masyarakat
dalam hal dokumentasi kependudukan yang sedikit mengalami kesulitan. Kita berikan informasi-informasi, fungsi advokasi dan pelayanan lah gitu ya, Pak. Iya, jadi kita ajarkan bagi kader-kader kita. Kader ini kan bisa juga pengurus kecamatan. Untuk mereka juga terjun ke masyarakat untuk mengetahui kondisi daripada masyarakat. Kita pahami, kita berbicara apapun bantuan sosial itu, kalau dokumentasi kependudukannya tidak lengkap, sama aja dengan nol. Ya. Itu faktor-faktor yang karena kita lihat basis dulu. Bantuannya itu adalah kependudukan. Iya, kan jadi gitu. tugas-tugas kader kita udah kita tanam dari awal. Kalian terjun ke lapangan, berbicara, berkomunikasi dengan masyarakat, karena kita tahu bahwa permasalahan masyarakat itu adalah seputaran kesejahteraan sosial. Tapi kesejahteraan sosial itu tidak lari dari keberadaan dokumentasi kependudukan. Kalian terjun ke lapangan, kalian coba cari informasi masyarakat yang perlu kita bantu. Silahkan datang ke kantor PSI. Itulah 2019 dan sampai saat ini itu berlangsung gitu. Jadi kita tidak bercakap banyak ya, di Medan itu udah hampir dokumentasi kependudukan yang kita hitung itu, kalau saya hitung-hitung jumlah penduduk yang datang ke kota Medan minimal 300 sampai 500 orang per bulan. Ke sekretariat? Iya. 300. Itu dengan berbagai macam ya, Bang ya? Iya, KTP, dokumentasi kependudukan ini kan banyak, akta bro. lahir. Dia mulai dari KTP, kartu identitas anak, KIA namanya, kartu keluarga, termasuk juga akte lahir, akte nikah, sama akte meninggal. Kematian. Ya. Ini kan sangat perlu dan masih banyak masyarakat yang memang perlu dibantu. Kalau kita hitung-hitung, minimal 300 saja. Ya. 2019 ya, Pak? Satu bulan 300 kali 12 kita hitung aja 3.000 aja. Kita udah menjalani ini hampir 4 tahun. 12.000. Jadi udah 10.000 dokumentasi kependudukan kita bantu. Inilah awal kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tapi tidak lari juga dari kebijakan-kebijakan yang kita terapkan tadi di PSI. Kita harus menerapkan politik berakal sehat, jangan politik money politik, jangan politik identitas. Ini yang akan menumbuhkan akar yang kuat bagi PSI. Jadi kita membuka hubungan emosional dengan masyarakat. Bahkan kita sangat terbantu gitu. Dan mereka merasakan langsung manfaat kehadiran PSI di situ ya. Iya, di sisi yang lain kita sangat terbantu. Salah satu contohnya Kecamatan Amplas. Dia dulu ketuanya. Sering cari masyarakat dibawanya, bahkan pernah sampai 2 angkutan dibawanya. Itu awal-awal. Tapi sekarang tidak perlu lagi ketua Amplas repot-repot. Masyarakat Kecamatan Amplas saja sudah tahu bahwa PSI sangat membantu mereka. Udah dari mulut ke mulut sampai sekarang, bahkan kalau saya lihat datanya, justru nomor urut kedua terbanyak masyarakat yang datang ke kantor PSI itu dari Kecamatan Medan Amplas. Jadi dalam arti kita juga selain masyarakat kita bantu, kita terbantu juga. Kalau di dunia usaha kan ada biaya marketing. Ini bahkan masyarakat yang udah memarket membantu PSI gitu ya, Bang. Iya, dan semuanya ini mudah-mudahan membuat hasil gitu. Tapi yang lebih penting daripada ini semua, kita kan partai yang milenial. Milenial itu tidak lari dari informasi dan teknologi. Ya kita memanfaatkan kemampuan kita. Dalam arti setiap perusahaan, bahkan partai politik, bahkan pribadi di dalam berjuang itu kan ya harus punya daya saing tersendiri. Apa yang kita bangkitkan daya saing itu di partai PSI? Kita memanfaatkan informasi dan teknologi. Contohnya yang berhubungan dengan dokumentasi kependudukan ini, pelayanan kita di tengah-tengah masyarakat. Saya ciptakan suatu program. Tujuan daripada program ini apa? Tujuan daripada program saya membuka lampu hijau, pintu untuk lebih terus menjalin komunikasi yang berkesinambungan dengan semua masyarakat. Contohnya apa? Saya dibuat program ini. Jadi kayak semalam saya buka komputer saya jam 12:05, saya sudah mengirimkan selamat ulang tahun bagi 40 masyarakat. Saya nggak usah repot-repot dengan nomor HP pribadi saya, bukan pakai mesin. Saya sengaja nomor pribadi saya. Abang punya database masyarakat itu ya? Iya. Dari mana kita dapat? Ya semua ini mengenal saya. Dari orang-orang yang 10.000 lebih yang udah punya ada hubungan. Ketua partai, anggota dewan yang mengucapkan selamat ulang tahun. Dan mereka sangat bangga. Bahkan ada yang telepon saya, dia nangis-nangis. Bapak telah mengingatkan saya. Menarik. Ini kita membuka komunikasi
komunikasi secara pribadi. Individual. Apa? Ya, Dan kita sengaja buat program itu dalam arti maintenance hubungan emosional yang udah kita lakukan sebelumnya melalui membantu mereka. Nanti akan banyak lagi pertanyaan dari mereka. Mereka keyakinan punya percaya diri, bisa komunikasi dan sama mulailah dewan. komunikasi itu terbuka. Iya. Setelah itu nanti mereka pasti tanya-tanya lagi. Pak, bagaimana mengurus BPJS? Pak, saya kok belum masuk DTKS? Pak, itu lampu di depan rumah saya mati. Pak, paret saya banjir. Itu sengaja kita buka. Harusnya semua anggota PSI menerapkan begini kan? Ya, Bang? ini yang harus kita terapkan ke depannya. Jadi kalau kita nanti sudah besar, akar kita itu udah kuat gitu. Kita tidak punya Karena masyarakat merasakan langsung keberadaan PSI. Kita tidak perlu lagi pakai politik Uang. Coba mana dipilih? Kalau pada saat pemilu nanti 50.000 atau orang yang pernah saya urus BPJS-nya. Saya akan pilih yang bantu ngurusin BPJS saya, Pak. Jadi ini saya cerita. Jadi ada suami yang istrinya mau melahirkan 5 hari. BPJS. Dia belum BPJS tapi udah proses urus. Belum selesai. Dia udah bermohon mudah-mudahan bisa, Pak, karena istri saya 5 hari lagi akan melahirkan. Ternyata keluar sebelum melahirkan. Seharusnya dia bayar 6 juta, nggak bayar. Pilih mana, 6 juta atau 50.000? Contohnya gitu. Bahkan setelah itu dibawa sepulang kota keluarganya mengucapkan terima kasih sama PSI dan akan ikut berjuang dengan PSI. Sudah 12, Bang. Ya kan itu contohnya kan? Ya betul ya, Bang. Iya. Sudah 12 yang nanti akan contohnya. menjadi pendukung PSI. Iya. Jadi kita tidak perlu lagi lihat politik identitas mau dia dari agama mana. Ya kita selaku partai itu ya udah mulai harus menerapkan politik yang berakal sehat. Bagaimana kita membuka hubungan-hubungan yang baik dengan masyarakat. Menarik, Bang. Pak Renvil, tapi kita sudah di ujung acara. Iya. Saya pengen ada closing statement dari Abang. Tadi Abang sempat singgung bahwa PSI bukan semata slogan kami anti korupsi. Iya. Apa komitmen Abang untuk teman-teman PSI di Kota Medan untuk tidak melakukan korupsi? Ya tetap pada saat nanti kita udah berhasil duduk di legislatif, ya kita tetap memperjuangkan bahwa visi kita itu adalah anti korupsi. Dan itu sangat dikawal ketat langsung sama DPP PSI. Kita ada pendidikan politik, pendidikan kader, bahkan kemarin terakhir saya lupa langsung kerjasama dengan KPK. Itu yang harus kita terapkan. Dan satu sisi lagi bahwa ada visi dan memang misi PSI dua besar, satu anti korupsi, satu lagi anti intoleransi. Kita harus perjuangkan. Karena kenapa? Ya kita lihatlah belakangan ini kan di Kota Medan sendiri masih ada pelarangan beribadah. Kita tahu yang di Kecamatan Medan Marelan di Kelurahan Tanah 600 ya, yang di Gedung Sujuya, ibadah GEKI, Gereja Elim Kristen Indonesia, sampai mereka melakukan ibadah di depan kantor wali kota dengan alasan bahwa izin tidak lengkap. Ya kita berjuang ya bagaimana supaya kedepannya itu masyarakat itu jangan dihalang-halangi lagi untuk beribadah karena udah jelas teratur di Undang-Undang Dasar pasal 29. Iya, jadi kita pun sekarang lagi proses bagaimana forum FKUB ya. Komunikasi umat beragama itu. Forum kerukunan umat beragama itu kalau bisa meninjau kembali lagi, jangan sampai mereka dimanfaatkan oleh dinas-dinas terkait untuk menghalang-halangi pembangunan gereja gitu atau rumah-rumah ibadah yang lain. Dan bahkan dikasih solusi untuk itu. Iya, bahkan yang lebih parah lagi jangan tempat-tempat ibadah yang sudah berjalan justru jadi dicek lagi, jadi dilarang beribadahnya gitu. Jadi ya PSI punya komitmen di Kota Medan juga ya mengharapkan semua ibadah itu ya bebas masyarakat untuk menerapkannya. No korupsi, no intoleransi. Iya, itulah yang memang digadang-gadang PSI dari awal gitu. Bang, terakhir ada yang mau Abang sampaikan kepada kader-kader PSI di Kota Medan sebelum kita tutup jumpa tengah kita hari ini? Yang saya sampaikan ya
saya menyampaikan bukan untuk kader juga, bagi seluruh milenial lah di Kota Medan ini, supaya marilah kita melihat bagaimana negara ini kita mau bawa ke arah mana gitu. Kita juga tahu bahwa jumlah pemilu di seluruh Indonesia itu didomisili oleh kaum milenial. Jadi marilah tidak salah-salah juga kalau kita untuk lebih memperhatikan bagaimana Indonesia itu jadi negara yang bermartabat. Bagi kader-kader PSI, marilah kita sama berjuang, memperjuangkan kemenangan kita di tahun 2024. Lakukanlah, bentuklah akar-akarmu yang kuat. Bila manapun nanti kita sudah jadi partai besar, partai yang memenangkan pemilu, maka kita tidak akan gampang jatuh. Ya, kira-kira gitu, bro. Iya. Bang Renvil, terima kasih banyak sudah Makasih. jumpa tengah hari ini. Mudah-mudahan PSI bisa menatap 2024 Amin. dengan paripurna. Siap. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan jumpa tengah hari ini dengan tamu spesial kita, Ketua DPD PSI Kota Medan, Bang Renvil. Terima kasih sekali lagi, Bang. Kita bertemu di lain waktu dalam jumpa tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.